الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Selamat pagi. Alhamdulillah baru aja nggak hujan. Setelah dari kemarin hujan dengan angin yang kencang, makanya saya punya porang bertumbangan. Porang-porangnya kena angin dan dia jatuh, guys. Aduh, terpaksa dia kerja bakti. Terpaksa kerja bakti untuk pasang lagi bambu-bambu sama tali, ikat-ikatin lagi karena ternyata anginnya kencang. Halo Bapak Ibu, adik kakak semua, saya ada di kebun porang saya yang bahasa latinnya Amorphalum mulleri. Ini tanaman, lihat nih, ada katak-katak di tengah-tengahnya, ini katak. Nah, ini nanti jadi bibitnya. Tapi ini yang kayak gini-gini nih, kemarin benar-benar 2 hari saya nggak bisa kesini karena hujan terus, angin kencang, pada jatuh. Tapi bibitnya tuh selalu ada, jadi kita nanti kumpulin seperti ini ya. Ini udah dari minggu lalu saya nggak sempat ngurus. Nah ini bibitnya tetap. Nah kenapa saya nanam porang? Karena ternyata porang ini seratnya tinggi, antioksidannya tinggi, jadi untuk orang-orang yang punya penyakit ya, termasuk anak-anak autis sangat bagus makan tepung porang karena dia gluten free ya, jadi gluten free itu sangat bagus untuk orang-orang yang mau sehat. Nah hari gini juga porang itu ada dalam bentuk beras ya, jadi Anda yang pingin sehat, yang punya masalah jantung terutama, minum deh, makan beras porang atau makan tepungnya ya. Sayangnya di Indonesia beras porang ini sebenarnya banyak permintaan dari luar negeri, dari Australia, dari Jepang, tapi kita nggak boleh ekspor barangnya, umbinya ya, kan nanti ada umbi ya, di dalam sini ada umbi, dalam sini ada umbi besar, nanti saya liatin. Nah umbi itu nggak boleh diekspor langsung, tapi harus dalam berupa bentuk jadi. Tapi belakangan ini Indonesia melarang ekspor karena kebutuhan dalam negeri juga tinggi, karena ada seratnya yang bagus buat usus kita ya, yang buat jantung kita, antioksidannya tinggi. Jadi kita jika punya lahan, tapi yang masalah adalah kita harus punya pabriknya, harus punya mesin untuk bisa mengolahnya. Saya juga terus terang udah 3 tahun, 4 tahun saya nanam ini. Sampai hari ini saya juga belum tahu saya mau apain. Saya sudah dapat alamat pabriknya, itu kantornya ada di Jalan Sudirman ya, Sudirman Jakarta Pusat. Karena kita walaupun sedikit-sedikit kan kita butuh, tetap umbinya tuh harus kita manfaatkan. Kalau enggak kayak gini, beberapa tahun lalu petani itu sampai babat habis, sampai bakar kebun-kebun porangnya karena harganya terlalu rendah. Pernah sekilo itu cuma 3.000. Dan belakangan ini kalaupun ada yang mau beli, mereka mintanya bertonton. Padahal kayak kita orang-orang pensiunan gini kan biasanya nanamnya cuma sekedarnya ya, tidak banyak yang kita nanam, nggak sampai ribuan atau sampai hektaran gitu. Tapi saya sebenarnya di sini dan di sana lahan saya ada 2 untuk tanam porang. Nah, masalahnya itu tadi ya, jadi kita mau nanam tapi kita bingung cara ngolahnya, karena umbi ini tidak bisa langsung dikonsumsi, dia nanti akan gatal. Jadi kita harus pintar belajar mencuci bersih, mengeringkannya dulu, kita potong-potong baru kita keringin, baru kita olah. Tapi saya belum berani ambil risiko untuk saya makan. Beda dengan umbi yang lain ya, kita langsung cuci bersih, kita masak, kita makan. Tapi untuk umbi porang nggak boleh. Tapi kandungan yang ada di dalamnya itu sangat mahal. Ya, yang tadi saya bilang gluten free. Dan apalagi ya, sebentar saya ada beberapa catatan. Jadi dia apa tadi yang saya bilang, rendah kalori, rendah karbohidrat, tinggi serat. Jadi bukan cuma buat penyakit jantung, untuk diabetes juga bagus ya. Untuk diabetes
Kita tahu hari ini penderita diabetes di Indonesia meningkat dengan tajam. Penyakit ketiga Indonesia harus pertama jantung, kanker, dan diabetes. Kenapa diabetes? Karena dia tadi gulanya rendah, ya, karbohidratnya rendah, semuanya serba rendah, tapi seratnya tinggi, ya. Saya nggak tahu, kalau nggak salah sekitar 200.000 ya, 200 lebih penderita diabetes di Indonesia. Jadi, nah sekarang saya mau liatin umbinya kayak apa ya. Ini saya harus bersihin semua nih. Biasanya kalau nggak lagi musim hujan kayak ini di sini lahan saya bersih. Tapi sekarang, apalagi kemarin gara-gara angin kenceng nih pada bertumbangan semua. Ini saya udah siap dengan alat tempur saya ya. Jadi saya mau liatin kayak apa umbi dari porang itu. Umbi porang tuh keren banget. Dia bisa satu sekali besar itu bisa sampai sekilo. Nanti kalau gini nih saya anak-anaknya itu saya ambil terus saya pindah-pindahin. Jadi kalau petani tuh begitu, ada anak-anaknya kita ambil, kita pindah-pindahin supaya kita punya banyak. Nah ini kayak ini guys, umbinya tuh bagus banget sebenarnya. Cuman mesti punya mesin. Kebetulan ada teman saya tuh orang Arab ya, dia rajin bikin mesin-mesin, jago. Saya mau datangin dia deh, minta dia bikinin. Jadi kalau di kebun, ini udah mau hujan lagi nih. Jadi kalau di kebun itu nggak usah takut tanganmu kotor, apalagi tanganmu berdarah. Itulah kita ciri petani ya. Jadi biar kata saya wartawan, di saat tamat begini saya tetap ingin menjaga alam saya dengan menjadi petani. Dan besar banget kan tuh, lihat. Tuh besar banget. Jangan jijian kalau jadi petani ya, karena kan sering ada ular, ada sering apa cacing-cacing. Nah, kayak gini nih besarnya nih, ya. Jadi ini tanamannya dan ini buahnya. Tapi biasanya buah seperti ini, tadi itu ya udah gede banget nih, kayak gini nih. Nih di bawah gini nih. Nah ini hasilnya kalau pohon sudah sebesar ini. Saya pernah punya gede banget, sayang mati. Jadi ini bisa sampai 1 kilo nih, sampai 1 kilo kurang. Tapi jadi dia harus diolah dulu. Walaupun kandungan seratnya tinggi, kandungan karbohidratnya rendah, semuanya rendah, dan bagus buat orang jantung, diabetes, anak-anak autis, tapi tetap harus diolah karena dia mengandung zat apa ya yang nanti bisa gatal-gatal ya. Jadi Anda yang ingin kurus, makanlah beras porang atau tepung porang karena gluten free. Oke? Nah ini kita tanam lagi nih, kalau kita belum olah kita tanam lagi, nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Bismillah, tumbuh lagi ya. Nah dia nanti tumbuh lagi tuh. Nah ini banyak anak-anaknya ya, bagus tuh guys. Ini sebenarnya Assalamualaikum, permisi ya. Ini bambu ya, kemarin baru saya tebang-tebang. Bambu atau bahasa latinnya bambu sodiae. Bambu di dunia ini ada sekitar 170 jenis, tapi di Indonesia mungkin sekitar 40-an aja. Dan ada bambu yang paling spektakuler, brownish grey. Sehat ya, kalian juga sehat. Nah, bambu yang paling besar itu namanya bambu petung.
Bambu petung itu biasa dipakai untuk perumahan, untuk apa ya, interior yang besar-besar ya, seperti gedung-gedung besar, karena memang diameternya besar dan kekuatannya besar. Kalau ini bambu hitam dan bambu apus ya, ada nama daerah bambu apus Jakarta Timur ya, kita tahu. Nah, kandungannya sendiri adalah ada di dalam bambu itu ada namanya rebung. Biasa di bambu itu suka muncul rebung atau tunas muda. Nah, tunas muda itu sangat banyak vitaminnya, ada B6, E, A, dan C. Jadi dia kayak serat ya, kayak mineral. Cuman kadang-kala karena saya nggak perhatiin, biasa ada, tapi kadang-kala ini. Nah, bambu ini cuma satu kelemahannya, dia tuh nggak boleh ada di sekitar tanaman lain, karena dia mengeluarkan sebuah zat yang dapat merusak tanaman lain. Karena ini tanaman sangat keras. Dia pun tidak boleh ada di sekitar rumah karena akarnya yang keras, yang kuat. Jadi dia bisa merobohkan gedung loh, bisa merobohkan rumah. Makanya harus jauh-jauh di pelosok kayak gini. Nah, ini sekarang kayak saya kan lagi nanam beberapa tanaman buah. Sebenarnya riskan karena dia tuh mengeluarkan zat-zat yang nggak oke, tapi ya bismillah aja lah ya. Kayak ini kan saya lagi nanam ini nih, cendana, itu pohon cendana, ini pohon lengkeng. Nah, ini tadi porang, kok dia tumbuh di sini ya? Ini berarti bibitnya sempat lari ke sini dan tumbuh. Hebat ya, alam kita ya, apa yang kita jatuhin aja, burung jatuhin aja jadi, apalagi manusia yang naruh ya, bismillah. Nah, ini harusnya dia nggak di sini, nanti aku pindahin, tapi biarin aja deh. Nah, ini tadi saya bilang tuh lengkeng, kebetulan saya baru punya lengkeng. Nah, ini sirsak. Kita tahu sirsak juga sangat banyak vitaminnya, tapi aku mau bicara soal bambu dulu ya. Jadi bambu itu di Indonesia itu tadi ada sekitar 40 jenis dan di dunia ada 170. Jadi Anda ibu-ibu kalau ketemu rebung beli, masak. Karena tadi saya bilang kandungannya B6, A, E, dan C. Artinya buat mata kita, buat pencernaan kita, buat sehat. Hari ini kita harus sehat melalui tanaman-tanaman yang ada, jangan dengan bahan obat kimia ya, bahaya banget. Nih satu lagi nih, nah kenapa kemarin kita tebang? Kebetulan memang India rada rawan, jadi kita mulai kurang-kurangin. Kebetulan saya ada punya beberapa tuh sana ya, beberapa koleksi bambu. Jadi dia untuk apa? Bisa untuk itu tadi, karena antioksidannya tinggi. Jadi bagus untuk jantung, untuk penyakit-penyakit. Nah, ini pohon mangga ya, mangga miki ya, semoga sehat ya. Ini ada, alhamdulillah ada tunas-tunasnya. Yang saya mau bilang lagi ini tentang tanaman. Bambunya biasanya kita pakai buat bikin apa, pagar, bikin apa. Oh, kalau ini kayu manis ya. Kayu manis ini kita tahu batangnya itu untuk kita bikin makanan enak. Daun-daunnya untuk jadi teh. Nah, kenapa kita tidak ingin sehat dengan konsumsi tanaman-tanaman sekitar kita? Kita lihat ya, Dr. Zaidul Akbar itu selalu ingetin, ayo kita ke herbal. Karena memang kandungan herbal itu luar biasa. Semua obat-obat kimia juga kebanyakan ada ambil dari herbal-herbal. Dan sekarang banyak dokter-dokter yang istiqomah ya, yang pingin udahlah, sekarang pasiennya saya kasih herbal-herbal aja deh. Karena memang terbukti, karena kalau kita minum obat kimia, takutnya obat buat jantung tapi efeknya ke yang lain, ke ginjal ya. Karena ginjal kita itu dia akan mengolah semua obat-obat kimia berat-berat, itu bisa efek ke tempat lain. Nah, hari gini sudah ada teh kayu manis. Teh kayu manis itu harus kalian beli, konsumsi. Dan kalau masak usahakan selalu ada kayu manis. Tapi memang kayu manis itu jangan terlalu sering di ini ya, selalu dikonsumsi. Kayu manis atau cinnamon khasiatnya jadi kontrol gula darah, kurangi risiko gula darah, kurangi jantung, dan turunkan berat badan. Nah, yang mau turunkan berat badan rajin minum teh atau batang ini. Nah, bisa dengan infus water juga ya, kita rendam batangnya ke dalam air semalaman kita minum. Kalau rajin, yakin deh kamu timbang berat badan 60. Kalau rajin minum insya Allah cuma seminggu bisa turun 2 kilo gitu ya gitu. Nah, ini tanaman kayu manis yang sebenarnya banyaknya dari Maluku. Kalau Maluku punya kayu manis, ya Allah, saya kalau minta kirim kayu manis dari Ambon, wanginya tuh bisa
kecium sama tetangga kadang-kala. Ini guyon tapi bener loh. Saya kalau bikin kolak pakai kayu manis itu teman-teman, loh enak banget karena ada kayu manis yang asli banget gitu loh. Nah ini contohnya pohon kayu manis ya. Nah sekarang saya mau bicara soal alpukat. Ini pohon alpukat. Grey, jangan dong. Ini alpukat atau bahasa latinnya Persea americana. Persea americana ini karena memang tanaman alpukat ini berasal dari Amerika. Jenis alpukat ini banyak banget. Di Indonesia tuh ada alpukat aligator, alpukat Mickey, alpukat apalagi ya, banyak banget deh. Mentega ya. Dan kalau kalian tahu kandungannya, wah kalau perlu tiap hari juga minum, makan deh. Jadi ada kaliumnya, ada seratnya ya, ada vitamin K, E, C dan folat ya. Jadi dia juga jaga jantung kita agar tetap sehat ya, tekanan darah kita juga bagus. Kita tahu hari gini ya penyakit-penyakit Indonesia tuh aduh gila deh ya. Ya tadi saya bilang kasus kasus diabetes tuh. Grey, kasus diabetes itu saya lupa, yang paling banyak penyakit di Indonesia tuh diidap Indonesia adalah jantung. Jantung itu ada sekitar 700.000 ya, dan angka kematiannya juga sangat tinggi. Kedua kanker itu sekarang 30% itu diidap oleh anak-anak muda. Sekitar 400-an penyakit kanker Indonesia itu yang idap penyakit kanker 400-an. Dan anak-anak kecil juga udah mulai kena. Karena apa? Karena pola hidup yang salah ya. Jadi kita sebagai orang tua, ayo kita tanggung jawab jaga kesehatan nutrisi anak-anak kita dari kecil. Jangan sungkan-sungkan Anda kasih alpukat, kasih buah sirsak atau apapun untuk anak-anak Anda. Jangan terlalu banyak makanan pabrik ya, karena makanan pabrik aduh rada-rada deh pokoknya. Nah mending kita kasih yang sehat alami dari alam. Kayak saya ini sebenarnya di tebing tapi dia kuat banget bertahan. Dan tetangga saya sering datang ke sini minta buat penyakitnya. Saya buat apa? Pak Esin, namanya Pak Esin. Pokoknya kalau saya udah rajin minum air ini Bu, air alpukat, saya rebus, saya sehat banget gitu kata dia. Ya. Jadi kita harus sehat, harus harus kuat dengan tanaman kita. Jadi kita tahu tadi ya, kita vitaminnya banyak. Ya, kita rebus airnya juga sehat, apalagi kita makan buahnya. Buah mentega tuh, alpukat mentega paling keren. Warnanya aja bikin kita ini, apalagi dicampur sama es buah. Nah, ini tanaman saya juga nih. Semua ini saya tanam loh, bukan siapa yang nanam, saya nanam. Dan dikasih Allah rezekinya. Ini cendana. Saya belum tahu cendana untuk apa, tapi kita tahu pohon cendana itu kayunya dipakai untuk kipas ya, karena wangi. Ini saya kurang bagus karena saya sudah waktunya dari bulan lalu siram, semprot. Saya nggak semprot. Jadi tanaman itu tetap harus dirawat, bukan cuma dikasih pupuk, tapi ketika dia mulai ada begini harus segera disemprot dengan anti hama. Maaf ya lengkengnya, nanti sebentar saya semprot ya, biar sehat lagi ya. Nah, kalau itu duren ya. Nah ini sebenarnya area nggak terlalu cocok untuk tanaman buah karena ada bambu, tapi mudah-mudahan setelah kita kurangin dia punya zat-zat itu tidak mengganggu yang lain. Nah, assalamualaikum. Kenapa saya pingin sekarang bikin konten tentang tanaman, tentang herbal, tentang lingkungan hidup, karena dunia kita semakin mengerikan. Kasus-kasus pembalakan liar, perusakan hutan banyak terjadi. Mungkin dengan konten saya yang sederhana ini bisa menggugah hati siapapun untuk kita kembali mengurus alam kita, kita kembali lagi makan dengan herbal-herbal kita ya. Dengan biar kita semua sehat walafiat. Karena Anda percaya nggak? Sekarang ini saja di Indonesia penyakit yang paling besar itu adalah diabetes. Diabetes itu penderitanya hampir 20 juta loh. Dan tiap tahun itu pertambahan bisa sampai 2000%. Gila nggak? Sialnya lagi bukan cuma orang tua yang kena, tapi anak-anak muda, termasuk anak-anak kecil. Kenapa bisa terjadi? Karena gaya hidup, pola makan dan sebagainya mempengaruhi. Sayangnya banyak orang tua belum menyadari hal itu, sehingga dia masih membiarkan anaknya malas olahraga,
dia masih membiarkan anaknya makan sembarangan ya, apalagi junk food gitu, makan makanan pabrik, itu sangat nggak bagus untuk tubuh kita karena kurang serat. Nah, penyakit kedua adalah penyakit jantung. Penyakit jantung Indonesia itu hampir 900.000 loh. Memang kita tahu penderitanya terbanyak adalah orang tua, tapi anak-anak muda pun sekarang udah banyak yang kena. Karena apa? Karena ya kehidupan ini ya yang begitu berputar begitu cepat, sehingga banyak anak-anak muda yang dalam bekerja stres, apa stres, dalam masalah percintaan juga stres, apa aja stres, sehingga penyakit jantung itu kalau dipicu dengan pikiran kita terlalu cepat, dia akan mempengaruhi kerja jantung ya. Dan jantung juga akibat darah-darah kental yang ada banyak di tubuh kita. Karena apa? Karena kita kurang bergerak. Kalau kurang bergerak otomatis gampang kena penyakit jantung ya. Jadi Bapak Ibu yang malas olahraga, ayo daripada Anda sakit-sakitan ya. Yang penyakit ketiga adalah penyakit kanker. Kanker itu di Indonesia hampir sekitar 400.000 dan penyakit yang terbanyak adalah kanker payudara dan kanker serviks. Sialnya itu banyak diderita oleh perempuan ya kalau kayak kanker payudara dan serviks. Tapi jangan salah, laki-laki pun juga bisa kena kanker payudara ya, mungkin karena pengaruh rokok dan sebagainya. Jadi ayo kita kembali ke alam, makan makanan yang sehat, yang herbal-herbalan ya, yang dari buah-buahan gitu ya. Kita jangan malas makan kayak alpukat, kita jangan malas makan buah-buah sirsak, tapi usahakan produksi dalam negeri, jangan yang dari luar. Supaya apa? Supaya kita tahu kalau makanan dalam negeri kan jarang banyak pakai yang bahan-bahan kimia ya, banyak suntik-suntik yang gak jelas kalau Indonesia punya. Nah, saya tadi pagi membaca, bagus tuh tulisan ini, saya baca ya. Jadi 5 hal penting dalam pengobatan holistik. Kita tahu pengobatan holistik itu adalah herbal ya. Dan sekarang banyak rumah sakit yang memakai teori metode herbal untuk pengobatan ke pasiennya. Banyak dokter-dokter yang istiqomah yang pingin ngasih herbal kepada pasiennya. Satu, yang pertama adalah ya, manusia tidak butuh obat-obatan. Yang dibutuh adalah nutrisi yang terbaik, nutrisi untuk sel kita. Yang kedua adalah 80% penyakit kritis akibat usus yang kotor. Kita punya usus yang menyaring makanan sebelum sampai ke tempat yang terakhir. Jika kotor itu pengaruh kepada kehidupan kita, kepada kehidupan sehari-hari. Jadi kita bersihkan usus. Kebetulan saya ini kemarin ya, bisnisnya setelah jadi dari dunia media, saya menjadi bisnis herbal, bisnis nutrisi gitu ya. Salah satunya itu adalah untuk usus, dan salah satu pejabat ya, pernah hakim yang terkenal banget ya Indonesia, dia bilang gini, Nina, alhamdulillah ya setelah saya rajin minum yang kamu jual itu untuk usus, dia merasa perutnya dia jadi langsing, mukanya juga berubah ya, karena apa? Ususnya udah mulai bersih ya. Yang ketiga adalah kita pembasmi terbaik penyakit patogen ya kan, untuk melawan sel jahat seperti virus, bakteri dan sebagainya, itu adalah kita menguatkan tubuh kita, imun kita di dalam tubuh yang kita kuatkan. Caranya itu tadi ya, dengan nutrisi-nutrisi yang terbaik ya. Jadi kita jangan pelit nutrisi. Saya ini punya pengalaman, saya kebetulan ke Cina ya, ada produk dari sana, saya kaget ternyata ada bagus, dan beberapa negara kemarin saya ambil dari sana juga. Itu salah satunya itu ini dari ganggang laut dan ganggang laut ya. Jadi itu juga bisa menyembuhkan kanker, karena ganggang laut dan diambil di daerah-daerah yang bebas merkuri itu ternyata sehat banget. Beberapa pelanggan saya tuh mereka akuin, gila nutrisi kamu tuh keren banget, cuma memang mahal, kelemahan di situ di mahal ya. Nah, yang kelima adalah keempat ya, sumber dari setiap penyakit yang kita hadapi adalah radikal bebas. Kita tahu di sekitar kita nih radikal bebas begitu banyak. Apalagi kalau naik motor nggak pakai masker, itu jangan, biasakan naik motor pakai masker ya, karena radikal bebasnya. Kita mencegahnya dengan anti radikal bebas tadi, yaitu kembali lagi adalah karena radikal bebas itu bisa menimbulkan merusak organ dan menyebabkan penyakit kritis ya. Jadi yang kelima adalah super kesehatan sel terbaik adalah makanan sehat, bukan obat-obatan. Ini tulisan yang saya baca tadi pagi, benar-benar seperti yang saya alamin, bahwa dalam berbisnis pun saya mau cari yang sehat ya, mau orang kuat, orang sembuh. Nah, kebetulan saya punya kebun, disitulah saya sudah berapa tahun yang terakhir saya menanam banyak tanaman-tanaman yang saya tahu sangat sehat, seperti yang tadi kalian lihat. Semangat untuk sehat, olahraga mulai sekarang, jaga nutrisi dan perbaiki usus kalian. Sangat bagus buat kesehatan kita, buat kulit kita ya. Walaupun bulan puasa seperti ini, saya bisa ngurus kebun sampai sore
Karena apa? Saya ada di lingkungan yang asri. Jadi saya insya Allah saya menjaga alam, tidak merusak alam ya, seperti kebanyakan orang. Ini pohon duren nih. Ini pohon duren apa nih? Saya udah nggak kelihatan, tulisannya udah masuk air. Duren. Oh ini duren. Ini blackthorn. Ini duren blackthorn atau apa ya? Ini dia itu terkenal banget di Malaysia. Ini blackthorn ini terkenal banget di Malaysia, sangat laku karena dia agak pahit-pahit manis. Mudah-mudahan sehat ya duren ya. Lihat, walaupun kecil gini daunnya banyak banget, danan besar. Gitu. Jadi tadi saya mau ulang lagi soal penyakit kita itu. Oh iya, saya juga jangan lupa. Ternyata kayu manis itu bisa mencegah pikun, ya, mencegah Alzheimer. Jadi kalau kita rajin konsumsi, insya Allah terhindar kita dari penyakit Alzheimer alias demensia, Alzheimer ya, supaya otak kita tetap bekerja. Jadi di samping kita ngurusin kebun, kita juga mencari selalu manfaatnya seperti ini. Ini kan daun-daun bambu ya, batang-batang bambu nih. Ini sebenarnya sangat bagus buat apa? Buat tanaman. Karena sampai hari ini jarang orang menjual humus dari bambu untuk tanaman. Padahal dibandingkan sekam, ini paling keren. Kandungannya paling bagus untuk tanaman ya. Jadi kita jadikan media tanam. Jadi saya hari ini lagi mau mau olah bambu-bambu. Lagi mau olah. Gak apa-apa, mainkan aja, potong aja. Dia lagi mau olah. Kita mau bikin pagar. Jadi gitu. Jadi suami saya kerja, anak saya juga kerja. Hari ini dia menyuting saya. Maklum, kita YouTuber baru yang belum banyak modal, ya. Saya boleh punya lahan, tapi karena saya sudah pensiun, jadi modalnya pas-pasan. Jadi kita sementara masih main dengan HP dulu ya, guys ya. Nanti berikutnya saya akan punya kamera yang bagus. Ya, nabung dulu. Saya orang selalu nabung. Untuk beli ini pun saya nabung ya. Nabung bertahun-tahun tidak gampang. Jadi seperti kamu lihat sana pohon jati, itu semua hasil saya nanam ya, saya nanam sendiri. Semua insya Allah yang di bawah juga ada view-nya ya. Berikutnya nanti kita bikin juga tentang itu ya, tentang sawah ya. Bagaimana kita lihat kehidupan petani kita. Nah, tapi lagi bulan puasa gini kayaknya mereka belum panen deh. Nanti kalau udah panen kita bikin liputan yang keren. Ini jangan salah, ini biar kata ini orang Ambon bilang dijawas, jambu biji, tapi sangat enak. Ini masih kecil-kecil. Jadi anak-anak kecil sering kesini buat ambil. Ya, nah ini juga banyak tanaman ini namanya alkesa. Alkesa itu kita sebut apa ya? Orang Betawi bilang buah jigong. Nah, saya nggak ada yang jatuh, kalau ada yang jatuh saya bisa lihatin bijinya, buahnya ya. Saking suburnya nih alkesa, setiap jatuh jadi. Gitu ya. Jadi kita kalau ada duit beli lahan, walaupun cuma 100 meter, kita belajar nanam cabai dulu, kita belajar nanam apa dulu ya. Nah, ini Srikaya, sayang dia subur lagi dong, sehat lagi dong ya. Kemarin buahnya cukup lumayan, cuman terus terang saya belum banyak tenaga untuk mengurus. Jadi saya lagi cari orang untuk bantu saya ngurus kebun ya. Ada di antara Anda yang mau kerja sama saya ngurus kebun, ayo kita sehat bersama-sama. Kita makan hasil kebun kita ya. Bismillah, kita jaga Indonesia. Takbir, semangat.